tiba bulan yang dinanti, bulan suci penyegar hati. Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah saum di tahun ini. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, serta kita semua sebagai umatnya yang menantikan syafaat di yaumil qiyamah. Hadirin warga RT 06 yang berbahagia, rumah dipagar supaya aman, penghuni tentram, hidupnya senang. Kalau hati sedang tidak nyaman, dengarkan program Tanam biar hati tenang. Hadirin warga RT 06 yang berbahagia, kalau harus berbicara di depan warga RT 06 nampaknya saya sedikit minder, karena warga RT 06 ini warganya sudah beriman dan soleh-soleh. Dibuktikan dengan adanya Pak Iman dan Pak Soleh di RT 06 ini. Kalau berbicara tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti juga yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam hal ini kita akan sedikit membahas berkaitan dengan pendapat Imam Ghazali, pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yaitu beliau mengklasifikasikan puasa menjadi 3 tingkatan. Apa saja itu? Pertama, menurut Imam Ghazali, tingkatan puasa adalah puasanya orang awam atau saumul umum. Yang kedua, saumul khusus. Dan yang ketiga adalah saumul khususul khusus. Apa itu? Yang pertama adalah saumul umum, yaitu puasa orang awam. Yaitu puasa yang pada level ini kita hanya menahan lapar dan dahaga saja dari setelah sahur sampai waktu berbuka. Artinya beberapa panca indera kita ini masih tidak berpuasa. Mata masih melihat yang diharamkan oleh Allah. Mulut kadang masih membicarakan orang lain, masih bergosip, masih mungkin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa menjaga mulut kita. Kadang kita tidak sadar asik ngobrol, kemudian ngobrolnya itu hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin cenderung menggibah gitu. Telinga kita mungkin masih mendengar hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota tubuh kita mungkin juga masih belum kita jaga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada bagian dari puasanya kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Nah, puasa orang awam ini di level pertama ini hanya menahan lapar dan dahaga saja. Tapi alat panca indera kita ini belum bisa kita jaga. Nah, ini di level pertama. Kemudian yang kedua, menurut Imam Ghazali, apa? Saumul khusus atau puasanya orang-orang istimewa.
selain tadi di level pertama hanya menahan lapar dan dahaga saja, di yang kedua ini Imam Ghazali mengatakan bahwa selain menahan lapar dan dahaga juga orang level kedua ini menahan hatinya juga, menahan mulutnya juga, menahan telinganya, menahan matanya, menahan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Artinya mulutnya dijaga ketika ada godaan untuk membicarakan orang. Kadang-kadang kita sudah tidak sadar ya, ketika sudah ngobrol tiba-tiba ngomongin orang. Nah, di level kedua ini sudah bisa menahan. Telinganya juga bisa menahan. Mungkin kalau di kondisi sekarang kita juga menahan jari-jari kita agar tidak membuka sosmed, membuka hal-hal di handphone yang dapat memunculkan keburukan, atau membaca berita-berita yang tidak bermanfaat, atau berita-berita yang tidak benar seperti hoax dan lain sebagainya. Hadirin warga RT 06 yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadirin warga RT 06 yang berbahagia, kemudian tingkatan ketiga menurut Imam Ghazali adalah saumul khususil khusus, atau puasanya orang yang paling istimewa. Tingkatan ketiga ini adalah tingkatan para wali, para nabi dan sahabat, di mana tingkatan ketiga ini orang yang di level ketiga ini mampu menahan dirinya dari sesuatu hal selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam perbuatannya, semuanya ditautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika terbesit saja sesuatu yang meragukan keesaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka di level ketiga ini menganggap pahala puasanya cenderung berkurang, bahkan dianggap batal, saking tingginya level ketiga ini. Hadirin warga RT 06 yang berbahagia, itulah 3 klasifikasi tingkatan puasa menurut Imam Ghazali. Lantas kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, sudah berada di level manakah puasa kita di tahun ini? Mumpung ini masih di awal Ramadan, kita sama-sama bermuhasabah diri. Mari kita tingkatkan ibadah puasa kita tahun ini menjadi ibadah puasa paling terbaik daripada puasa-puasa dari tahun-tahun sebelum. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada warga RT 6 yang tercinta dan semua pihak yang terlibat dalam program Tanam ini, Tausiah Ramadan RT 06 ini, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Semoga menjadi ladang amal, ladang pahala untuk kita semua, dan menjadi jalan kebaikan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari setan, dan saya hanya sebagai korban. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi melatih jiwa mencari makna sejati Ramadan. Janganlah kau cepat berlalu.